Saya akan ajak Bapak Ibu untuk memahami soal hidup dalam kemurahan itu bagaimana. Di situ dikatakan di Matius pasal 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, di situ kata berbahagianya itu sebenarnya ada dua arti kalau dilihat dalam bahasa aslinya. Itu adalah yang pertama diberkati, yang kedua bahagia atau berbahagia. Jadi sebenarnya bisa juga diterjemahkan, diberkatilah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, kata kemurahannya sendiri dalam bahasa aslinya itu juga ada beberapa arti, misalnya punya belas kasihan, punya kemurahan, atau bisa juga menerima kemurahan. Jadi yang dimaksud bermurah hati, nah sekarang Bapak Ibu perhatikan. Orang yang bermurah hati itu akan menuai kemurahan. Sebenarnya ayat ini Bapak Ibu berlaku hukum tabur tuai. Karena itu disebut berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi waktu orang bermurah hati kepada orang lain, dia sendiri akan mengalami kemurahan hati. Nah, jadi orang yang bermurah hati itu akan menuai kemurahan selalu. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu perlu diketahui, ada orang-orang yang tidak hidup di dalam kemurahan Tuhan. Kenapa? Karena dalam hidupnya sendiri dia tidak bermurah hati kepada orang lain. Jadi tanpa sadar, waktu kita tidak bermurah hati kepada orang lain, kita sedang nabur sesuatu. Kalau kita tidak bermurah hati, maka kita akan mengalami, kita akan nuai ketidakmurahan. Ini ada beberapa bentuk kemurahan. Sebenarnya ada lebih dari dua, cuman ini saya sebut dua saja, ya, yang paling mudah untuk diketahui, yaitu mengampuni orang yang tidak layak diampuni. Jadi orang itu kalau emang murah hati, bahkan orang yang tidak layak untuk diampuni, kita akan ngampuni. Mungkin kita berpikir, orang model begini mah nggak usah diampuni. Diampuni jahat lagi, dibaikin tetap aja berbuat jahat sama orang yang kepadanya berbuat baik. Kan kadang-kadang kita milih, tanpa sadar kita milih. Kepada si A saya mau murah hati, kepada si B saya nggak mau. Kepada si C setengah murah hati aja. Ya, kenyataannya ada Bapak Ibu, setengah murah hati juga ada. Ya, jadi kita sendiri yang menentukan. Tapi terus terang Bapak Ibu, kalau judulnya kemurahan, itu orang tidak akan ngelihat lagi. Artinya begini, orang yang tidak layak diampuni pun kita akan ampuni. Kalau Bapak Ibu mau praktek begini, coba aja. Ini contoh, misalnya ada orang yang menurut kita nggak layak diampuni. Bapak Ibu doa aja begini sama Tuhan. Tuhan, saya harus ngampuni dia nggak? Coba aja tanya, Tuhan, saya harus ngampuni dia nggak? Dia nggak layak untuk diampuni. Nanti kan Tuhan jawabnya begini, ampunilah. Nah, itulah kemurahan hati. Jadi kemurahan hati itu tidak ada batas yang kita bikin sendiri ukurannya. Nggak ada. Kemurahan hati yang dari Tuhan terhadap kita itu juga nggak ada batasnya. Selalu ada kemurahan hati dari Tuhan dan tidak pernah habis. Nah, sekarang saya tanya, kan ada ayat tuh, Tuhan Yesus pernah ditanya sama muridnya, berapa kali kami harus mengampuni? Berapa, Pak? 70 kali. Ya. 7 kali 70 kali. Ya, sama Bu, 70 kali 7, 7 kali 70 sama. Nggak bisa dihitung, tampol 70 kali 7 kali. Sekarang gini aja, ada orang nanya, loh kalau gitu saya ngampuni orang aja sebanyak itu, habis itu selesai tugas saya. Betul kan? Bisa nggak begitu? Satu masalah. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Sekarang gini aja lah. Sekarang Bapak Ibu hitung, ada nggak satu orang aja itu berbuat salah sama kita sampai 100 kali atau lebih dari 100 kali? Satu orang. Kenyataannya nggak ada yang sebanyak itu berbuat salah sama kita. Betul ya?
Sebenarnya kalau disebut angka, itu judulnya begini sebenarnya. Engkau harus selalu siap mengampuni orang yang sama. Saudara, begini, kalau ada orang berbuat salah sama kita, lalu kita ngampuni dia, itu dengan kesiapan. Ada kemungkinan besar orang yang sama akan melakukan kesalahan yang sama kepada kita. Jadi jangan berharap waktu kita udah ngampuni seseorang, lalu kita berharap dia akan berubah habis itu terhadap kita. Ya kita doakan supaya dia berubah, nggak masalah. Tapi seringkali yang kita inginkan begini, sekali saya sudah ngampuni, jangan berbuat lagi yang sama terhadap saya. Tapi faktanya itu tidak pernah atau jarang terjadi. Justru yang terjadi begini, begitu kita berubah, orang ini juga berubah. Kalau seandainya kita ngalami sesuatu yang seakan-akan begitu terus, dan begitu terus, ada kemungkinan Tuhan nunggu kitanya yang berubah. Nah, kalau kita berubah, orang juga berubah. Gak usah jauh-jauh, anak saya sendiri aja. Kalau seandainya ada sikap saya yang salah terhadap anak saya dan saya belum berubah, ada kenakalan tertentu dari anak saya, itu tidak akan berubah. Karena kenakalan dia dipakai Tuhan untuk membuat saya berubah. Nah, kalau saya nggak berubah-berubah juga, kenakalan anak saya itu akan tetap terus mengganggu mata saya. Jadi faktanya begini, waktu kita berubah, orang di sekitar kita juga berubah. Yang paling dekat adalah keluarga kita. Jadi kalau kita mau nuntut seseorang berubah, nah tuntutlah diri sendiri. Jangan nuntut orang. Saya ngajari kepada banyak orang, sebenarnya yang nggak ngerti itu bukan anak kita. Kadang-kadang kita sama anak kan gitu ya. Kamu ngerti dong, ngertiin papa, ngertiin mama. Tapi faktanya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari apa? Sebenarnya kita orang tua yang belum ngerti dia. Bahkan kadang-kadang apa? Kita marah sama seseorang, padahal Tuhan gak marah sama yang bersangkutan. Duh, Bapak Ibu tahu nggak? Tidak tiap kali kalau kita marah kepada seseorang karena kesalahannya, itu belum tentu Tuhan juga marah. Perlu diketahui, jangan dikira kalau kita marah karena orang berbuat salah, lalu Tuhan juga lagi marah sama dia. Belum tentu. Yang sering kali terjadi justru gini, kita marah, Tuhan gak marah. Kita gak sabar, Tuhan masih sabar. Makanya kita gak diberi hak untuk menghakimi. Penghakiman kita udah pasti banyak salahnya. Jadi lebih baik apa? Lebih baik kita push diri sendiri untuk berubah. Artinya gini, bulatkan tekad, kita berubah. Waktu kita berubah, orang berubah. Nah, sekarang tadi ini contoh misalnya mengampuni ya. Orang yang tidak layak diampuni lalu kita ampuni, kita sudah bermurah hati. Dan kita pasti nuai kemurahan. Lalu memberi kepada yang tidak bisa membalas kembali, itu juga kemurahan. Lebih mudah memberi sama orang yang bisa balas ke kita daripada kita memberi kepada seseorang yang kita tahu bahwa dia tidak akan bisa balas kebaikan kita. Jadi kalau kita memberi kepada orang yang lemah, yang jelas-jelas tidak bisa membalas kita, itu juga kemurahan. Nah, waktu kita bermurah hati, kita akan beroleh kemurahan. Nah, dampak kemurahan, ya salah satunya adalah Tuhan memperhatikan dan mengingat doa kita. Bapak Ibu, ada salah satu penyebab kenapa doa tidak juga dijawab. Karena kita tidak bermurah hati kepada orang lain. Waktu kita bermurah hati kepada orang lain, kita juga akan beroleh kemurahan dari Tuhan. Wujudnya apa? Doa kita dijawab. Bapak Ibu, kalau doa itu dijawab sama Tuhan, itu salah satu bentuk dari kemurahan Tuhan. Jadi kalau kita tidak bermurah hati kepada orang lain, tidak heran doa kita juga tidak diperhatikan Tuhan. Bapak Ibu, jangan dikira Tuhan tidak bisa melupakan doa. Maksudnya itu bukan lupa-lupa, artinya doa kita ditinggalin sama Dia.
ditaruh di satu tempat lalu nggak pernah dilihat lagi. Bapak Ibu tahu nggak bahwa itu bisa terjadi? Ada doa yang dianggurin sama Tuhan. Kenapa? Karena orangnya tidak murah hati. Kalau saudara ingin dijawab doanya, itu artinya saudara butuh kemurahan dari Tuhan. Betul nggak? Nah, kalau saudara ingin doa saudara itu diperhatikan oleh Tuhan, bermurah hatilah kepada orang lain. Jadi dengan kata lain, kalau kita ingin hidup di dalam kemurahan dari Tuhan, hiduplah dengan murah hati terhadap orang lain. Nah, sekarang ini contoh kasusnya ada di Alkitab. Ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargai. Di Lukas 7 ayat 1 sampai 5. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya. Jadi perwira ini ngutus beberapa tua-tua Yahudi untuk mendatangi Yesus. Tujuannya minta bantuan supaya ia, yaitu Tuhan Yesus, datang dan menyembuhkan hambanya. Bapak Ibu, ini udah kelihatan orangnya murah hati. Kenapa? Sama hambanya dia perhatian sekali. Betul ya? Kelihatan kalau murah hati. Kemudian lanjut, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Nah, perhatikan, ia layak engkau tolong. Si perwira itu layak untuk ditolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah. Jadi si perwira ini bermurah hati. Lalu si tua-tua ini bilang, Tuhan, ini orang layak ditolong. Karena dia sudah bermurah hati kepada bangsa kami. Dia yang nanggung pembangunan rumah ibadah kami. Tolong dia. Dan Bapak Ibu tahu cerita selanjutnya, perwira ini ditolong. Jadi maksud saya begini, ternyata Bapak Ibu, Tuhan itu akan menolong kita kalau kita juga nolong orang lain. Kalau kita bermurah hati kepada orang lain, Tuhan juga akan bermurah hati kepada kita. Pada suatu hari Bapak Ibu, ada seorang ibu ini ngomong sama saya begini, Pak, tolong doakan anak saya, Pak, anak saya sakit. Tadinya sih saya biasanya kalau dimintain tolong doa pasti kita akan doakan, betul nggak? Tapi kali itu Tuhan ini ngomong begini sama saya. Bilang sama ibu itu, suruh dia nabur, memberi kepada orang lain. Setelah dia nabur, anaknya akan sembuh. Coba, itu perintah Tuhan, saya masih ingat itu. Saya tidak doakan dia, saya hanya disuruh ke Tuhan, kasih pesan seperti itu, suruh dia nabur. Setelah dia nabur, anaknya akan sembuh. Kenapa? Jadi maksudnya ini, kalau engkau bermurah hati, engkau kan butuh kemurahan dari Tuhan supaya anakmu sembuh. Nah, bermurah hati dulu supaya dapat kemurahan. Jadi sekali lagi saya ingatkan, memang ternyata jawaban doa itu juga ada hubungan dengan sikap hidup kita. Dalam hal ini konteksnya kemurahan. Bermurah hatilah sama orang supaya doa kita diingat dan dijawab oleh Tuhan. Jadi mungkin kalau kita ngerasa ada doa-doa tertentu belum dijawab sampai sekarang, ya coba kita koreksi diri. Kira-kira ada nggak saya pernah tidak bermurah hati? Nah, orang yang sering tidak bermurah hati, terus terang doanya juga sering tidak dijawab. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Mari kita akhiri.